Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat malam Sobat Dios semua. Selamat malam ya, dong. Udah malam dong. Udah malam apa belum? Sore menjelang malam? Yeah. Atau malam menjelang subuh? Nggak mungkin banget kalau malam menjelang subuh. Yeah, sore menjelang malam mungkin ya. Karena kan masih jam 6 kan. masih agak terang dikit. Nah, ya kan? Sebagian orang mengatakan bahwa kalau udah jam 6 itu masih dibilang masih sore. Ya memang masih sore. Jam 6, jam 7 masih Kalau sore. di Anak Bandung, sekarang. kalau di Bandung jam 6 tuh udah agak gelap ya. Iya. Tapi kalau di Semarang jam 6 tuh masih terang. Terang banget. Beda tempat soalnya. Iya, beda tempat dan situasi. Iya. Kalau di Bandung kan secara ya kita udah berapa hari ini hujan terus Iya, ya. Dan mendung. puji Tuhannya hari ini tidak hujan. Puji tuh. Hujan tadi. Cuma tadi, Ya, cuma sorenya gerimis jam hujan 5-an gimana ya. gitu. Jam 5-an udah Iya, gak hujan. jam Puji Tuhannya 12. itu. Jadi Ai kan bisa datangnya lebih enak, nyantai datangnya. Gak kehujanan kayak kemarin. Iya betul. Kayak kemarin dan Ai tidak datang. Iya, hanya Zoom aja. Hanya Zoom saja. Oke deh Sobat Dia, seperti biasa di hari Rabu dari jam 6 sampai dengan jam 8. Jam 8 malam. Ada saya Isya. Dan saya Cenggebin. Dan kita berdua ada di acara OOTD, obrolan of the day. Ya, Nah, seperti obrolan of the day yang dikatakan, kita mau ngobrolin apa sih sebenarnya? Nah, ada yang spesial hari ini. Biasanya kan kita berdua doang nih. Iya, Yang biasanya. cuap-cuap kan. Hari ini bener. spesial. Betul ya? banget. OOTD spesial. Nah, Iya. dan pastinya buat Sobat Dio semua nih yang mau ikutan sama kita, mungkin beberapa dari kalian sudah mendapatkan broadcast, Yes, tentang broadcast. acara hari ini. Betul Kita mau ngobrolin sekali. apa mungkin kalian sudah dapat broadcastnya, tapi Iya. yang pasti adalah buat kalian yang mau ikutan, mau tanya-tanya boleh Yap. dengan narasumber kita malam hari ini. Betul. Kalian langsung aja kirim lewat WA kita di 0813 8722 7274. Betul Oke, sekali, kita ulang ya. ya. 0813 8722 7274. Ya, dan jangan lupa nih follow Instagram ataupun Facebook kami juga di Dios Radio VOE. Boleh juga Instagramnya di DM ya. Ya, Jadi kirim betul. pesannya boleh lewat DM juga. Nggak hanya lewat telepon atau nomor yang sudah tadi kami sebutkan. Ya, betul. Nah, sebenarnya gini, dalam Instagram dan Facebook kita juga untuk kalian nih yang mau tahu tentang Dios Radio, nih, kalian juga bisa dilihat di situ karena Iya. udah banyak banget Info-info info menarik tentang menarik. tiap acaranya. Betul. Nah, Dan yang juga jadi kabar gembira. Apa tuh? Wow. Dios Radio nggak cuma punya Instagram dan Facebook, Betul Kevin. sekali, karena yang terbaru kami punya channel YouTube. Ya. YouTube-nya yaitu Dios Radio. Betul ya. banget. Jangan lupa di subscribe. Yap, Share, dan komen, ya betul kan? betul banget. Itu wajib hukumnya Wajib, ya. ya. Dan juga kami punya channel Di Spotify. Di Spotify. Iya, Spotify. Ada di Spotify itu kita ada channel podcast kita yaitu Yep. di Voice of Inspiration. Jadi belibet, Bo. Voice of Inspiration by Dios Radio. Terus kalau kalian pengen ngeliat ke keseruan dari tiap Keseruan penyiarnya, dari tiap penyiar. kalian tinggal lihat aja di TikTok TikTok kita. kami banyak yang kocak-kocak gitu ya. Iya, kelakuan dari penyiarnya kadang-kadang suka nggak jelas. Emang suka nggak jelas sih. Kan terdengar sendiri ketika siaran ya. Iya, Kadang benar. suka nggak jelas. Nah, buat kalian bisa lihat di TikTok kita, di alamatnya juga sama, yaitu di Dios Radio. Radio. Nah, selama 2 jam ini kita sebenarnya hari ini, sebenarnya kita udah nggak berdua sih. Hari ini Iya. ada banyak di Dios Radio nih. Wah, jadi panas. Iya. Biasanya kan dingin banget tuh. Oh, kita berdua biasanya. Sekarang enggak. Sekarang ada berapa orang nih? Ada 500. Iya, Nggak, kepenuhan itu semut kayaknya ya. nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Kan termasuk yang dengerin hari ini kan. Iya, betul. Nah, dan pastinya juga narasumber kita sudah ada di sini bersama-sama dengan kita. Iya. Tapi sebelum kita berkenalan, Iya, tunggu dulu dan kita dong. mau ngomongin apa malam hari ini? Sabar. Sabar, Ya, tenang. tunggu. Ya, kalian bisa terus dengerin kita Ya. pastinya. Dan kita akan balik lagi setelah berapa lagu berikut ini. Iya, So, jadi stay tune terus di di Dios Dios Radio, Radio, Voice of Inspiration. Pastinya masih dengan saya Isya. dan saya Cengkebi. Kita masih di acara OOTD, obrolan of the day. Nah, ada yang something special hari Betul, ini. seperti Seperti yang yang tadi sudah kita sudah. ada spill dari awal. Yap. Kita mau ngomongin tentang pertanian hari ini. Ya. Tentang hidroponik. Oke, tentang hidroponik. Ya, nih. dan kita juga Menarik, sudah menarik. kedatangan Pakarnya. narasumber kita. Ya. Bukan mungkin ya kita tinggal tanya ya, Ya. ya kan?
yang masih Sebenarnya mengerti tentang hidroponik. ya, Nah, kita kan mau mengerti belajar tentang karena gini, hidroponik. ada orang-orang yang agak sedikit bingung dengan membedakan antara Hidroponik hidroponik sama dengan organik. Nah, nanti kita bisa tanya nih, Betul. buat sobat Dio semua yang pengen tahu tentang hidroponik ini, kalian bisa kirim aja lewat nomor WA kita di Iya. 0813 87227274 ya. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang, Berbincang-bincang. ya benar, bincang-bincang, Bincang-bincang. obrol-obrol. Obrol-obrol of the day, ya betul sih. Ya memang Bincang-bincang of the of night. the day, of the night. Nah, jangan diganti-ganti. Ya, kita mau kenalan dulu nih dengan narasumber kita yang sudah hadir malam hari ini. Kita Iya. sudah kedatangan Mari kita seorang sambut. seorang bapak yang luar Yang biasa luar banget. biasa. Nah, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Siap, Kita mau betul kenalan dulu. sekali. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Malam. Boleh diperkenalkan namanya. Ya, kita mau berkenalan dulu. Nih, silakan Pak. Ya, terima kasih banyak, puji Tuhan ya saya Iya. bisa hadir di Dios Radio Iya, Dios Radio. Ya, untuk berbagi tentang pertanian. Betul. Tapi sebelumnya kenalan dulu ya ceritanya nih Iya. ya. Iya. Perkenalkan diri. Iya, nama saya Cepi. Oke. Saya asli dari Maluku, dari Oh, Ambon. jauh sekali ya. Ya. Sama dengan Isya dong. Iya, kita sama satu pulau ya. Iya, tapi saya di Bandung itu sejak tahun 1995 ya. Jadi 25 tahun Lama lebih yang sekali lalu ya. ya. Wah, beda Wah. setahun. Oh, Oh, iya. beda setahun ya. 24. 96. 26. 26 tahun. 96 saya Oh, di sana. 96, Oh 96, oh duluan saya setahun ya. Ya kemudian tahun 95 saya ada di Bandung. Dari situ belajar melayani Tuhan ya, khusus melayani suku Sunda. Dan puji Tuhan sambil melayani suku Sunda, kenalan dengan satu neng orang Sunda asli dan Oh, begitu. akhirnya Jadilah. menikah, dapat istri orang Sunda. Ya, Jadi sah tinggal di Bandungnya ya, ya, Om ya. mungkin sambil menyelam minum air. Betul sekali. Iya, dan kemudian Tuhan berkati kami dengan 2 putra, yang sulung namanya Jerry, sekarang dia sudah bekerja, Oke. dan yang bungsu namanya Davis, sekarang dia lagi sekolah teologi di Jogja. Wow, luar Wow. biasa. Jadi teologi ya. Ya, penerus. Penerus Penerus. sang Bapak. Penerus. Nah, ternyata ya ini. Cuman ini kan Om kan berarti seorang hamba Tuhan. Iya, Betul ya? saya seorang pendeta. Pendeta. Nah, Iya. pendeta. Sebenarnya seorang pendeta ya. Dan sebenarnya seorang pendeta. Sebenarnya, Cuman kenapa tiba-tiba Bisa mendalami hidroponik. nah ini kan kita ngomongin Iya. hidroponik, tapi secara Om kan ini hamba Tuhan Iya, ya kan pendeta, pendeta, gitu. iya. Apa hubungannya nih antara Kenapa pendeta iya? dengan hidroponik? Kenapa bisa tertarik gitu? Kok salah ya? Ya, nggak salah sih. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah sebenarnya. Pasti kan ada sesuatu Iya, yang jadi tujuan ya kan? Menariknya apa dengan hidroponik itu gitu? Nah betul. Jadi orang belajar teologi tapi kok bisa ngomong pertanian Ya betul itu dia, itu dia Om. Jarang-jarang. Bagi saya nggak salah sih, tapi menarik ya. Ya menarik banget ini. Karena selama sekolah belajar Alkitab, kok dalam pelayanan dan lebih banyak di masyarakat malah lebih banyak di bidang pertanian. Bahkan hari ini diundang untuk bicara pertanian gitu Iya ya. betul. Iya, mengapa? Pertanyaannya mengapa saya seorang hamba Tuhan tetapi mengerti pertanian begitu ya? Latar belakangnya karena sejak saya mengenal dunia pelayanan khususnya dunia misi, dan saya mengerti bahwa Tuhan menyuruh kita untuk pergi memberitakan Injil kepada suku-suku dan bangsa gitu ya. Nah, di Indonesia banyak suku, banyak kampung-kampung, umumnya itu daerah pedesaan, Ya, dan Injil harus sampai ke sana. Betul. Nah, saya belajar bahwa misi itu bukan sekedar kita membawa Alkitab dan menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu intinya. Tetapi kita butuh pendekatan, kita butuh jembatan untuk menghubung kita dengan masyarakat lokal. Oke, betul. Nah, begitu. Dan saya melihat bahwa sebelum kita nantinya menyampaikan Injil kepada satu masyarakat lokal, harus ada jembatan. Dan kebetulan
masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah desa, mereka mereka bekerja sebagai petani, peternak, budidaya ikan dan segala macam. Dan saya ingin masuk ke dalam dunia mereka. Dengan demikian saya belajar bertani dan puji Tuhan sampai hari ini kemanapun saya pergi gampang sekali untuk berbaur, masuk. Karena saya mengerti Tentang kehidupan mereka sehari-hari, pekerjaan mereka sehari-hari. Dan banyak memberkati mereka. Nah, seperti berarti bukan cuma hidroponik ya sebenarnya. saya lebih ke pertanian organik terpadu. Nah, itu tema yang cukup luas ya, pertanian organik terpadu. Nah, itu. Kompleks ya. Iya. Agak berlipat gitu dipikirin ya. Karena kan pertanian tuh banyak banget ya Om ya. Betul, Banyak ya. banget. Ya kan tentang perkebunan, ya Ya, kan ada misalnya ada yang nanam Betul. padi, udah gitu Ada yang jagung, buah-buahan. buah-buahan ya Ya, kan banyak banget Ya, gitu kan. ceritanya panjang kalau pertanian itu. Banyak sekali. Banyak sekali. Kalau Secara- dikupas di sini iya. nggak cukup cuma 2 Iya, jam ini ya. benar, nggak cukup. Kayaknya butuh ini lanjutan. Iya. Berseri. Kalau berseri. bisa buat buku ya. Iya, bagus tuh. Ide Iya, buat bagus. buku. Nah, benar. Nah, kan berarti itu mempermudah Om untuk masuk ke dalam pelayanan Om itu lebih mudah masuk ya ke masyarakat. Karena secara kan masyarakat Indonesia ini banyak istilahnya negara agraris yang dimana banyak banget yang memang dari awal juga banyaknya kan pertanian. Ya, mata pencahariannya. Jadi jadi mempermudah. Mungkin ini cara Tuhan kali ya Om ya. Ya. Membuka jalan untuk bisa melayani orang-orang. Kadang kan kita juga bingung ya untuk gimana caranya untuk Betul. melayani terutama untuk orang-orang yang ada di pelosok. Betul. Iya kan ya Om ya? Kadang susah tuh masuk ke Ke Ya, satu. jadi kalau saya boleh tambah ya, konteks Indonesia yang khususnya daerah pedesaan itu sekarang aja infrastruktur itu mulai bagus, jalan mulai masuk, Android mulai masuk, jadi orang kampung di desa bisa lihat YouTube. Betul. Tapi dulu zaman tahun 95 saya gitu ya. Mana ada itu ya ya orang mau belajar pertanian mau lihat di apa, ngandalkan buku. Betul. Jadi kalau kita datang sebagai orang baru dan punya skill Itu ya, sangat bermanfaat itu ya. mereka membutuhkan kita. Itu bermanfaat buat mereka. Jadi yang pertama saya manfaatkan itu sebagai jembatan penghubung supaya bisa bergaul bersama-sama dengan mereka dan memberkati mereka. Yang kedua lagi ada tujuan saya adalah begini. Di desa itu ada banyak gereja-gereja kecil. Saya temukan satu gereja ya, ada pelang gerejanya. Tapi kalau hari Minggu ibadah itu cuman keluarga pendeta dan 2 kakak misalnya begitu. Nah, dan itu sangat pedalaman ya. Jalan setapak ke kampung mereka. Tahu nggak persembahannya? Sangat minim. Satu minggu Pak Pendeta khotbah persembahan dikolekta 4.000. Aduh. Iya kan? Karena yang memberikan persembahan Pak Pendeta Hanya- ibu. iya, hanya Ya kan, keluarga. satu orang 2.000. Nah, udah gitu jemaat yang lain kan kasih persembahannya itu pakai singkong. Iya, pakai tanaman hasilnya begitu. hasil buminya mereka. Jadi waktu saya lihat itu, saya bilang mau nggak bikin keripik singkong, bikin keripik pisang. Jadi bisa lebih menghasilkan Ya, lagi. jadi akhirnya singkong dia itu dibuat produk dan kemudian dijual ke kota. Betul. Nah, waktu dijual ke kota, mereka punya penghasilan. Daya jualnya bisa lebih tinggi kan. Ya, Daripada menjualnya. nilai jualnya Iya. lebih tinggi dan mereka punya pertama punya skill, punya penghasilan dan mengangkat ekonomi jemaat di situ. Itu sebenarnya Luar mengapa biasa. saya belajar itu ya. Luar biasa ya. Ternyata ada visi tertentu, Iya. visi misi tertentu Iya ya. betul. Iya. Karena kan memang terkadang ketika masyarakat seperti ini kan yang apalagi di pedalaman, kadang mereka tidak pernah terpikirkan bahwa dari hasil bumi yang mereka hasilkan kita bisa kembangkan lagi jauh Karena lebih kan, banyak. ya benar karena ya itu informasi yang mereka peroleh kan sedikit Ya, banget. minim banget. Betul, Minim betul, banget. betul. Itu. Wah luar biasa ya. Iya. Biasa. ini makanya kan seperti yang tadi Om bilang bahwa
dengan kemajuan teknologi sekarang jauh mempermudah untuk orang mendapatkan informasi banyak ya sebenarnya Om ya. Ya. Cuman kan terkadang ya secara walaupun teknologinya sudah mulai canggih, tapi kan masih ada orang-orang juga yang di pedalaman yang agak gaptek gitu kan. gaptek dengan teknologi itu. Pertama gaptek, yang kedua nggak punya motivasi gitu loh. Nah, itu dia. Mau ngapain Iya. Perlu orang untuk yang membangun Memotivasi. motivasi Iya, mereka. jadi kadang-kadang kita datang ke sana itu hanya untuk memberi contoh sebenarnya. Ya, betul. Ya, dan memotivasi begitu. Sebenarnya masih bisa diolah lagi nih, Iya, gitu, ya kan. Bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi nih, gitu. Ada bahan baku, ada peluang pasar, tapi nggak ada ide Nggak ada gitu. ide. Nah, itu dia. Akhirnya hasil bumi hanya jadinya ya seperti Ya itu itu. aja, Betul. tidak bisa berkembang. Ya, bagi-bagi tetangga, Ya. makan sampai habis gitu. Ngapain Bahkan- tanam ya? Bahkan ada yang nanam singkong untuk makanan babi gitu kan. Percuma dong ya. Ya makanya tidak menghasilkan sesuatu. menghasilkan sesuatu. Ya setidaknya walaupun mereka nggak ada beras, nggak ada apa, masih ada yang bisa Ya. dikonsumsi gitu. Cuman Tapi kan iya, jadi kayaknya ya terbuang sia-sia. kan. udah ngabisin waktu buat nungguin itu tanaman tumbuh, ya kan? Udah habisin air juga disiram-siram. Iya. Iya, buat Ya. ini. Makanya ini dia. Sekarang nih kita kan mau ngobrolin tentang hidroponik. Hidroponik, Ya, oke, ya. oke. Kita mau masuk ke tema kita hari ini, kita mau ngobrol tentang hidroponik. Ya. Nah, banyak orang yang kurang memahami tentang hidroponik. Iya. Iya kan Betul. Om ya. Kayaknya saya pernah juga awal-awal gitu kan. Mereka tuh setiap kali bertanya gitu. Oh ini ya organik ya, ini organik ya, sayur organik kata gitu. Bukan, ini hidroponik. Nah, Apa kan orang, bedanya? ya apa bedanya ini Om? Iya, Ya kan? iya. Secara ya kan Om juga belajar tentang itu dan mengasih penyuluhan juga tentang itu untuk masyarakat nih misalnya tentang orang-orang jemaat-jemaat di sana. Nah, menurut Om nih, apa bedanya sih organik dengan hidroponik? Bedanya Eh, organik dan hidroponik. Oh, iya. Kita langsung jawab bedanya atau kita cerita hidroponik dulu? Mending ceritain filosofinya atau artinya dulu hidroponik itu apa? Ya mendingan boleh. mendingan gitu deh Iya, ya. boleh. Jadi dari kata hidroponik itu sebenarnya dari bahasa Yunani ya, hidro dan ponos. Hidro itu air, ponos itu daya. Oh, Jadi hidroponik itu jadi kayak budidaya di air gitu ya. Oh, oke. Ya budidaya tanaman di air. Ya, jadi hidroponik itu sebenarnya menanam di air. Oke. Ya. Oh, Jadi iya, iya. menanam di air atau dengan kata lain menanam tanpa media tanah. Oh, iya. Begitu. iya, Biasanya kan pakai- orang menanam itu kan selalu Iya, di tanah. biasanya. Orang Ah. pengertiannya selalu di tanah. Betul, selalu menanam di tanah, begitu kan. Tetapi hidroponik ini dari kata tadi itu artinya orang menanam di tanah, di air atau menanam tanpa media tanah, atau menanam di air, kira-kira seperti itu. Oh, jadi mengambang di air gitu. Ya, sebenarnya hidroponik itu begitu ya, orang menanam di air, begitu. Nah, Istilahnya mah kayak ini ya Om ya, kayak apa sih? Biasanya suka ada tuh yang di danau di tempat di kolam gitu kan suka ada tanaman Kayak juga. teratai. ya, Teratai kan itu kan di atas air ya, juga ya. Itu tanaman air. Ya. Ya, itu tanaman air. Tapi hidroponik ini bukan tanaman air, Tapi tetapi ditanam bisa ditanam di air, begitu ya, tanpa Oke, tanah oke. intinya. Alright. Pokoknya intinya hidroponik itu adalah menanam tanpa tanah, begitu kan? Mengapa? Karena hidroponik ini lebih berfokus kepada bagaimana memberi nutrisi terbaik, nutrisi yang cukup untuk tanaman, dan media bukan masalah. Media tanam itu bukan masalah, begitu. Oke. Tambah lagi dasar pemikiran orang, mengapa sampai muncul ide atau konsep hidroponik? Karena begini, orang berpikir bahwa tanah itu hanya merupakan penyangga tanaman. Ya kalau orang tanam kan di tanah tuh penyangga supaya tegak lurus atau miring atau apa saja itu di tanah gitu ya. Dan kemudian air itu berfungsi sebagai pelarut nutrisi. Jadi mereka pikir bagaimana kalau penyangganya lain, yang penting ada pelarut nutrisi. Oke. Dibuatlah hidroponik. Muncullah ide hidroponik. Itu salah satu ya. Iya. Yang lain nanti tanya aja ke yang paling ahli gitu ya. Tapi kira-kira dasar pemikirannya seperti itu. Nah gitu.
Ada banyak cerita sih tentang hidroponik gitu ya. Tetapi saya mau menjawab yang tadi. Apa bedanya hidroponik dengan organik begitu ya? Hidroponik itu adalah teknik menanam atau pola pertanian. Menanam tanpa tanah gitu. Kalau sesuai dengan tadi ya, ininya pengertiannya. Kalau organik itu berbicara tentang nutrisi yang dimakan oleh tanaman. Itu sederhana kan. Tanaman itu kan perlu makanan ya, betul. ada hara makro mikronya kan. Nah, kalau kita bicara organik itu berbicara tentang makanannya, makanan tanaman supaya gampang kita berpikir begitu ya. Karena kimia itu makanan yang dimakan oleh tanaman itu kan isinya adalah bahan-bahan kimia gitu ya. Banyak ceritanya bahan-bahan kimia. Nah, ada kimia makro mikronya dan organik itu dia memakan, artinya dia memakan unsur-unsur kimia herbal, kimia dari alami. Ya, betul, bukan hara atau nutrisi kimia sintetik. Nah, bedanya apa? Kalau kimia herbal itu kita dapatkan dari tanaman-tanaman yang ada di rumput-rumput, kotoran-kotoran hewan yang kita olah, kemudian menjadi kompos, pupuk cair organik. Tapi kalau kimia sintetik itu yang ada di toko-toko tani itu, yang diproduksi. Nah, itu. Nah, itu berbicara tentang organik. Kalau bicara tentang hidroponik itu bicara tentang pola tanamnya, cara menanamnya. Jadi sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Begitu. Hidroponik ya bisa juga menggunakan unsur hara atau nutrisi organik. Tadi dipakai sama organik. Bisa. Jadi kita menanam menggunakan air, tapi makanannya adalah organik. Begitu. Bisa paham maksud saya? Iya. Itu dia yang membeda. Misalnya dari sini pengertian yang Om kasih juga, kita bisa mengerti ya bahwa itu tuh yang bikin perbedaannya bahwa hidroponik itu tekniknya. Kalau organik itu nutrisinya, makanannya. Betul, lebih gampangnya begitu. Dan sebenarnya kalau kita mau mengembangkan sebenarnya bisa digabungkan justru. Bisa. Ya dari yang cara teknik penanamannya di air, tapi makanannya jadi organik. Sangat benar itu. Cepat pinter. Iya. Gurunya luar biasa. Ya, nah Sobat Dias kita akan lanjutin lagi betul. dengan obrolan kita dengan Om Cepi di sini. Seru sekali kan? Seru banget. Karena buat Sobat Dias yang mau tanya-tanya tentang hidroponik ya mungkin kita berdua Om Cepi bisa menjawabnya ya. Karena juga dengan mengingat apa ya, sekarang kan mulai bahan pokok tuh banyak yang naik harganya, seperti sayur-sayuran juga banyak yang naik. Jadi kayak kalau bisa nih mendingan nanam sendiri gitu ya. Jauh lebih sehat ya, juga. karena kan gimana pun juga itu kan kita sendiri yang ngerawat, kita yang lihat dari awal sampai akhir gitu kan. Mana mungkin dikasih yang aneh-aneh. Iya gitu bener kan. banget. Ya, makanya buat Sobat Dias semua yang pengen tanya langsung aja WA ke nomor kita di 0813 87227274. Diisi ulang ya di 0813 87227274. Kita akan balik lagi setelah beberapa lagu berikut ini. So stay tune terus di Dios Radio, Voice of Inspiration. Ya, masih dengan saya Isya. Dan saya Jeng Kevin. Dan kita masih di acara OOTD, obrolan of the day. Dan kita pastinya masih ngobrolin tentang hidroponik bersama narasumber kita. Ada Om Cepi di sini. Kayak pernah dengar nama Cepi juga ya? Ada. Beda ini, beda bagian. Bidang. Beda bidang. Itu dia megang kameramen. Yang satu hidroponik ya. Nah, tadi kita udah ngobrol bahwa ternyata itu yang membedakan antara hidroponik dan organik. Betul, udah jelas kan. Jadi udah lebih jelas ya Sobat Dios. Jadi jangan pernah bilang bahwa bertanya-tanya bahwa
mirip sama apa itu hidroponik, nggak ngerti gitu kan. Ya, sekarang udah lebih paham ya Sobat Dios. Nah, buat Sobat Dios semua yang mau ikutan gabung sama kita, mau tanya-tanya dengan Om Cepi yang ada di sini, silakan. bisa langsung aja kirim ke nomor telepon kita, nomor WA kita di 0813 87227274. Isi ulang ya di 0813 87227274. Ya, itu dia tadi nomornya ya. Betul. Silakan. Nah ini sebenarnya kita waktu lagi break tadi ada lagu, kita lumayan banyak lagi ngobrol. Berbincang-bincang lagi, bertanya-tanya karena kepo ya. Kepo dong. Kekepoan. Mumpung ada yang istilahnya lebih paham dari kita, ya kan? Yes, iya, untuk bertanya tuh agak jadi lumayan gratis gitu loh. Iya, nanya kan biasanya kalau nanya-nanya kayak gini kan seminar bayar ya, mahal betul. gitu kan. Nah, nih Om, sebenarnya kalau hidroponik itu udah pasti medianya air atau sesuai dengan kan seperti tadi Om penjelasan Om adalah hidroponik itu kan dari bahasa aslinya nih. Itu kan air dan apa namanya tanaman ya. Air ya. Hidronya kan air gitu. Sebenarnya dengan sistem hidroponik ini selain medianya air bisa nggak? Atau memang karena ini namanya hidroponik udah pasti medianya air, udah nggak bisa yang lain? Iya. Itu pertanyaan bagus, lumayan bagus. Jadi kembali kepada fokus dari teknik bertani secara hidroponik adalah lebih kepada memberi nutrisi yang cukup dan efisien kepada tanaman. Ya, jadi dia fokusnya di situ. Ya. Nah, kemudian dari namanya saja hidroponik, jadi tanpa tanah. Nah, pertanyaannya apakah cuman air begitu ya? Enggak, itu medianya tidak menggunakan tanah, begitu ya. Ya, dia ada media rock wool, itu ada yang kita dapat di toko itu, ada kokopet yang dari sabut kelapa, begitu kan, ada dari batu apung, terus sekam bakar, macam-macam ya. Jadi ada orang pakai polybag, dimasukin sekam bakar, kemudian ditetesin air yang sudah ada dicampur nutrisi. Nah, seperti itu. Jadi medianya tuh macam-macam, tapi tanpa tanah. Yang penting tidak menggunakan tanah. Tidak menggunakan tanah secara langsung, begitu kan? Ya, itu. Wow, ternyata bisa pakai banyak hal ya. Banyak banget jadi. Ya kan selama ini kan karena udah ngomongin hidroponik, udah pasti air dong aja, yang ada yang lain dong nggak bisa gitu kan. Ternyata bisa. Banyak banget malah ya. Banyak banget nih buat Sobat Dia semua mungkin sama ini agak bingung bener, ternyata ada yang namanya apa sekam itu ya, sekam bakar, sekam bakar, udah gitu ada apalagi rock wool kan. Wah ternyata banyak banget. Nah tentang hidroponik sendiri nih Om, kan sejauh ini kan sebenarnya mulai berkembang nih. Hidroponik ini kan sudah mulai berkembang. Banyak orang ya seperti tadi Kevin bilang bahwa mulai dikembangkan oleh banyak orang, apalagi dengan kondisi yang sekarang. Bahan pangan mahal, bumbu-bumbu masak juga lumayan mahal. Dan juga gitu mungkin kan. untuk mengantisipasi ke depan nanti kan kita tidak pernah tahu ya hal apa yang akan terjadi di depan, entah ada kesusahan atau apa. Betul. Ya kan? Betul. Dan Setidaknya beberapa negara sudah mengalami itu kan. Iya betul, makanya kan ini kan berarti Tuhan kan membuka cara baru untuk bercocok tanam sebenarnya ya Om ya. Betul. Nah kalau kita menggunakan hidroponik nih, cara bercocok tanam dengan menggunakan hidroponik, sebenarnya ada kelebihan dan keuntungannya nggak sih Om? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya hidroponik ini digemari di perkotaan ya, lebih digemari di perkotaan. Cocok juga untuk mengantisipasi yang tadi dikatakan itu, menjaga ketahanan pangan ketika paceklik atau masa sulit pangan itu terjadi, semuanya mahal begitu. Nah, hidroponik ini lebih cocok di perkotaan, bukan berarti di desa enggak, gitu. Cuman saya berpikirnya begini, di desa masih banyak lahan tanah, gitu kan, masih bisa ditanah saja mau berapa hektar gitu. Tapi dia lebih cocok di perkotaan karena bisa
pasang di dinding rumah, begitu kan? Ya, digantung di teras, di belakang rumah, di halaman yang sempit. Kemudian dia bisa bertingkat-tingkat begitu, 1 meter persegi aja bisa bikin 4-5 tingkat misalnya, kali 1 meter. Tidak perlu lahan besar. Betul, itu efisiensi lahan gitu ya, memanfaatkan lahan sempit yang ada. Itu kelebihan daripada hidroponik. Yang kedua, kita di kota nih oksigen tuh rendah loh. Ya, oksigen. Betul, kita kan butuh oksigen ya. Dan tahu nggak kalau kita menanam di halaman rumah kita atau di dinding rumah kita, sifat dari tanaman itu kan dia mengeluarkan atau memberikan oksigen. Artinya kalau kita menanam tanaman sayur-sayuran di tembok rumah kita atau di halaman rumah kita, maka dia akan memproduksi oksigen yang segar dan itu buat kesehatan kita, bagus buat kita. Itu kelebihan hidroponik ya, walaupun kita menanam secara hidroponik seperti itu. Nah, kelebihan lain ibu-ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga nih ya. Tiap hari harus ke warung belanja sayur ya, harus ke mall belanja, harga naik. Ini menjadi salah satu solusi ibu-ibu bisa menekan pengeluaran. Karena makan itu nggak bisa ditunda ya. Iya, betul. Nah, dan sayur mahal, hidroponik ini solusi supaya ibu-ibu bisa menekan atau menghilangkan stres. Karena kenaikan harga pertama masih bisa menabung kalau punya sayur banyak di rumah, begitu kan? Nah, yang berikutnya ibu-ibu yang sibuk tidak perlu refreshing jauh-jauh, urus tanaman aja pagi, siang, sore ya dengan tanaman. Lihat yang warna merah, yang warna hijau, warna kuning, ada buah merah begitu, kuning segar. Itu menjadi refreshing, itu menjadi semacam tempat hiburan. Tanaman usia segini daunnya berapa itu, nah, dia bisa secara alami belajar kenapa daun seledri saya atau selada saya kuning. Belajar secara itu ibu-ibu jadi ya. Menurut saya refreshing lah begitu ya. Gak harus jauh-jauh ya. Gak usah ini. Mau healingnya gak usah jauh-jauh. Gak usah mahal-mahal. Ya benar. Yang gampang di halaman rumah. Ya, kemudian kan kalau kita beli sayur di tempat yang kita biasa beli, kita kan nggak tahu sumbernya dari mana, pengolahannya seperti apa, begitu kan. Gitu. Dan satu sisi mungkin ini kali Om ya. Kalau misalnya nih hasil produksinya banyak, bisa jadi mata pencarian, uang tambah, dijual. Itu dijual tetangga-tetangga, ya kan. Dijual. Hari Minggu ke gereja sambil jinjing sayuran. Mau kemana Bu? Sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Antar anak sekolah sambil jinjing. Jualan. Ya, begitu. Kalau produksinya banyak kan lumayan tuh. Secara kan udah dapat uang saku dari suami, dapat lagi dari yang lain. Karena secara kan kalau kita lihat di supermarket ya, harga hidroponik ya lumayan ya sebenarnya kan sekarang lumayan banget. Lumayan. Jadi kan bisa menambah uang saku. Nambah uang saku buat belanja-belanja ya. Bener-bener. Untuk ibu-ibu nih. Iya, buat ibu-ibu kayaknya hari ini pada bersemangat semua. Ada ide baru nih ya. Ada ide baru buat nambah uang saku gitu. Saya sekalian promosi nih ya. Boleh. Istri saya tuh bekerja. Setiap hari dia bekerja. Dia tenaga medis bekerja setiap hari. Pulang kerja itu sampai di rumah yang dia lakukan adalah bikin keripik pisang. Karena suaminya petani, punya pisang banyak di kebun, bikin keripik pisang. Dan ternyata penghasilan dia dari keripik pisang lumayan gitu kan. Dan dijual sampai keluar Bandung gitu kan, lumayan. Nah, dia menggunakan waktu sisa dia ya setelah pulang kerja dari rumah sakit begitu. Nah, kemudian pekerjaan dia yang lain adalah merawat tanaman hias aglonema. Jadi ibu-ibu lewat depan rumah berapa gitu. Ya kan. Ya, jadi benar kan. Kirim sama mama aku. Mama aku juga perawat.
Oh gitu iya, ya. mama aku perawat, pulang-pulang pasti ngurus tanaman. Tanaman. Entah itu nyiram tanaman, entah itu ganti pot atau apa gitu. Pasti Ya, sama-sama. yang paling saya heran lagi dengan istri saya, saking cintanya dengan tanaman, ini kompor di dapur, Iya, sebelahnya tanaman. samping kompor itu tanaman semua. Tanaman semua, Iya, luar biasa. digantung-gantung di dapur Berarti gitu. rumahnya enak banget nih Om. Penuh dengan Ya, tanaman. begitulah. Tanaman segar. Karena memang itu tempat dia refreshing dan cari duit juga. Jadi contoh nih ibu-ibu ya. Jadi contoh yang Boleh, bagus loh ini. boleh. Refreshing itu nggak perlu jauh-jauh. Betul. Iya. Kita buat bisa sendiri. bikin sendiri di rumah. Iya. Iya kan? Sendiri aja ya kan. Nah, secara satu sisi juga bisa menghasilkan. Betul. Dahsyat, benar-benar luar biasa. Iya. Nah, ngomongin tentang hidroponik nih Om. Sebenarnya nih, kan yang setahu kita kan hidroponik itu kalau yang di supermarket yang gitu-gitu kan biasanya dijual adalah sayur-sayuran. Ya kayak kangkung. Biasanya sawi. itu apa sih? Sawi, biasanya pakcoy, ya kan? Iya, Nah iya, gitu. iya. Sebenarnya yang bisa, kita tuh bisa menanam apa aja sih? Kalau dengan Iya, kita mulai hidroponik. teknik hidroponik ini. Apakah semua tanaman bisa atau mungkin beberapa aja? Iya, ada tanaman-tanaman yang bisa, ada yang tidak bisa juga. Kayak tanaman buah. Oh, buang. Ya. Ya, tanaman-tanaman buah yang tanaman Ya, besar-besar. yang besar-besar. Nggak tahu kalau di tempat lain ya, Ya. tapi di Indonesia saya sih belum pernah, lihat. Tapi kayak melon, semangka, tomat, timun, Iya. ya cabe. Oh, itu bisa? Ya, itu paprika. Itu bisa di hidroponik. Wow, Bisa ternyata seperti bisa Kalau loh. pohon semangka tuh gede atau kecil ya? Semangka itu tanaman merambat ya. Oh jadi Ya, ya. jadi dia bisa dililit di tiang Iya, iya, begitu benar. kan. Ha. Nah, Oh seperti jadi itu. bisa menggunakan sistem Hidroponik, hidroponik. bisa. Oh, wah luar biasa. Kalau sayur, hampir semua sayur bisa. Ya, hampir semua lobak bisa, Wortel bisa, Wortel bisa. Cabe bisa cengek. cabai bisa, bagus. Oh. Coba ya nanti. Cobain, mesti coba. Coba. nih. Iya, betul. Terus kalau nanam itu apa tempatnya tuh pakai apa biasanya? Ya, ada yang kalau sayuran seperti yang paling gampang ya, saya pingin yang paling gampang. Iya. Di rumah kita mau menanam hidroponik yang sangat sederhana, Iya. betul ya. Kita kan punya wadah plastik yang ada seperti saringan itu. Iya. Ada wadah plastik saringan Ya begitu. kayak baskom tapi yang Nah, bolong-bolong. bolong-bolong itu kalau isi air kan Iya, habis iya. gitu kan. Nah, itu kemudian kita kasih tisu. Kasih beberapa tisu di situ. Kemudian tisunya dibasahi, terus kita simpan aja biji-biji kangkung itu, simpan aja di situ. Kemudian tutup dengan tisu lagi, disimpan di tempat yang tidak kena matahari langsung. Oh, lembab ya. Ya, nanti 4-5 hari kemudian si biji-biji itu udah jadi kecambah. Nah, waktu dia jadi kecambah itu kita mulai pindahkan dia ke tempat yang ada cahaya matahari, tetapi kita udah pakai ember. Jadi si wadah yang tadi ada yang dia kangkung ada, itu, nah kita simpan di ember supaya dia separuh di atas ember begitu, tapi di ember itu sudah ada air sama nutrisi. Oh, Jadi di atas sisanya agak tenggelam kali ya. Om? Ya di atas Setengah aja, ya? mungkin 2-3 mili di atas air, nah, karena nanti si akar-akar kangkung itu masuk ke dalam air itu. Oh, jadi Nah, dia pas supaya tumbuh dia mencari air kali ya Om ya. dia jadi ya. menyerap nutrisi yang dari situ, kemudian dia berfotosintesis dengan matahari, dia bisa tumbuh. Itu yang paling gampang sebenarnya. Jadi di atas airnya dikasih nutrisi dulu. Di air itu air, dikasih ya. nutrisi. Itu gampang sekali. Kalau yang kimia tinggal datang ke toko tani namanya AB Mix ya. Nah, AB Mix itu dioplos, dicampur, kemudian itu aja yang paling gampang. Gitu. Dan itu dengan teknik yang saya cara seperti itu bisa semua tanaman dan Enggak. semua sayur atau hanya misalnya contoh kayak kangkung. Ya. Hanya kangkung saja atau misalnya kayak bayam, pakcoy itu juga bisa. Om? Kalau bayam mungkin kita menggunakan rock wool dengan menggunakan botol bekas, botol mineral, air mineral yang bekas itu, ya kan kita potong dia, kemudian dilobangin bawahnya. Ya setelah pakcoy itu disemai, dia tumbuh 4 daun begitu. Nah kita masukin ke botol yang ini yang sudah dikasih rock wool itu kan, ya udah di bawahnya kita kasih nutrisi
di wadah itu. Jadi modelnya sama aja seperti yang keranjang tadi itu ya. Modelnya seperti keranjang begitu. Intinya tanaman itu dia mendapatkan nutrisi dari air yang ada di wadah itu gitu kan. Nah gitu. Simpel, mau nyobain nggak? Gampang. Nanti coba ya. Emang kangkung aja dulu kok. Iya. Emang kalau ngomong begini sih saya susah jelasinnya, kalau ada alatnya sih enak. Lebih gampang ya Om ya. Lebih gampang. Gak ada visualnya jadi. Tapi sebenarnya sangat sederhana. Tanaman itu disemai, dikasih media tisu kalau untuk kangkung ya, atau kapas, atau spons busa begitu. Udah setelah dia tumbuh, kasih nutrisi, direndam di situ, nanti dia tumbuh sendiri. Iya, ada juga baby kangkung. Oh iya, baby kangkung. Nah, baby kangkung tuh enak sekali. Terus baby pakcoy gitu, dia tumbuh agak itu dioseng tuh, wah enak Dan sekali. memang ya Om ya, nggak tahu ya, saya kan juga udah nyobain yang namanya hidroponik, yang tanaman hidroponik, pernah makan, masak dan makan gitu. Ya, Rasanya memang beda ya Om ya. agak renyah ya. Lebih renyah kayaknya ya Om ya, lebih Renyah. daripada yang sayur biasa atau yang organik gitu ya. Agak beda rasanya gitu. Betul, cepat patah. Iya. Iya kan? Dan Iya. paling enak kalau dari habis masak langsung makan. Wah, Wah, anget-anget makan. enak betul. Krius-krius Iya, ya. Ya kan apalagi kangkung tadi Iya, kita iya. kasih sambal terasi sama ini. Udah. Udah cerita Lapar makan, ini. udah enak. Terus masaknya biasanya jangan Iya. terlalu mateng ya kan. Iya. Kayak setengah mateng aja. Kelebihan dari cara bertani organik juga lebih irit. Ya, lebih Lebih itu tuh, irit. hemat. Karena lebih irit dalam pemberian pupuk, ya kan, terus air. Kalau kita nanam tomat atau cabai itu dari dia ditanam, hari pertama dia tanam sampai dia berbuah, katanya sih dia butuh air sekitar 400 liter. Gitu. Tapi kalau hidroponik itu ya dia butuh sekitar 40 sampai 70 liter, katanya seperti Berarti itu. jauh banget ya. Sudah. Jauh banget perbandingan Efisiensi air ya kan. bener-bener. Kemudian kalau kita menanam di tanah, kasih pupuk misalnya udah kasih pupuk di tanah tuh, datang hujan, kan bisa terjadi erosi. Iya betul. Jadi pupuknya terbawa pergi gitu. Nah kalau di hidroponik ini enggak, pupuknya terserap secara maksimal. Wah, luar biasa ya. Nah kita bakal balik lagi, kita kan ngobrolin lagi lebih dalam Iya, tentang hidroponik tentunya ya dong. kan. Ya kita cari yang paling gampang kali, nanam paling gampang kangkung kali ya Om ya. Kangkung dan bayam paling Kangkung dan gampang. bayam. Kita mau tanya-tanya sama Om Cepi lagi setelah ini. Bah kita mungkin akan lebih contohnya untuk kangkung dan bayam dulu kali ya, ya kan. Untuk pemula. Pemula nih, secara kita kan pemula nih, ya kan. Siapa tahu nih Sobat Dio semua di rumah nih, Iya. pengen mencoba. mencoba. Karena kan bukan cuma ibu-ibu aja nih, Semuanya semua kayaknya bisa pengen. nih. Buat anak-anak juga nih, kalian nih Sobat Dio, siapapun kan bisa mahasiswa, Belajar, ya. anak pelajar, sekolah kan bisa mencoba ini gitu menanamnya. ya Nah, kan. kita akan bertanya lebih dalam Betul lagi. sekali. Tapi nanti kita akan balik lagi setelah berapa lagu berikut ini. Jadi Yap. tetap di sini di Dios Radio Radio Voice of Inspiration. Di acara OOTD, obrolan of the day. Yap. Dan di edisi hari Rabu tanggal 21. 21. Mau maju aja sehari cepet-cepet amat. Biarin atuh ah. 21 September 21 2022 ya kan, dari jam 6 sampai tepat jam 8. Dan kita malam. saat ini bersama narasumber kita ada Om masih. Cepi di sini yang akan ngobrolin tentang hidroponik hidroponik lagi ya ya. kan. Nah buat Sobat Dia semua yang mau tanya-tanya boleh. Kita masih nungguin line WA kita masih dibuka. Iya dong, Ya, ayo. line WA kita masih dibuka di 0813 87227274. Kayaknya mungkin Isya bacanya kecepatan kali ya. Pelanin deh. Pelan-pelan. Tunggu, pelan-pelan. Tapi jangan terlalu pelan. Ngantuk. Ya, diulang ya. 0813 Nah, sekali lagi boleh nih. Ya, Ulang lagi. sekali Oke. lagi. 0813-2272-7274. Nah, cantik kan namanya? Cantik banget. Bener lagi ya Ain kemarin Betul dong. soalnya kelibet. Nah, kita masih ngobrolin tentang hidroponik. Tadi kan Betul. terakhir kita masih ngobrolin tentang kelebihan dan Kelebihan, kekurangannya.
Selain yang tadi udah dijelasin loh cara-caranya gimana, cara menanam dengan hidroponik. Udah gitu ternyata keuntungan kita menanam dengan teknik hidroponik buat ibu-ibu nih. Ingat tadi yang paling jadi kayaknya dari semua penjelasan kayaknya yang paling menarik itu bisa menghasilkan cuan. Iyalah, kan sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Betul ya kan. Ya, betul. Sekarang mah harus pintar, benar nggak Om? Iya betul, dong. betul. Iya kan? Jadi untuk ketahanan pangan, Iya benar. tapi juga dapat duit gitu ya. Nah, itu dia. Menghasilkan duit. Baik. Ada lagi nggak sih Om kelebihan dari hidroponik ini? Iya, kelebihan dari hidroponik khususnya daerah perkotaan gitu ya. Ini sebenarnya cara bertani yang cocok untuk semua kalangan ya. Kenapa? Kalau orang bertani secara konvensional atau bertani dengan menggunakan media tanah, pertama harus bisa mencangkul, ya. Nah ini anak-anak sekarang disuruh mencangkul, ibu-ibu disuruh mencangkul kan susah. Tapi kalau hidroponik ini pertama dia tidak perlu mencangkul, ya jadi nggak usah karena menanam di air. Kalau menanam di air otomatis bersih. Jadi tanaman hidroponik ini tanaman yang bersih. Coba kita lihat kalau kita panen gitu kan, dicabut dengan akar-akarnya bersih, betul. tanpa harus belepotan kena tanah dan segala macam. Jadi memang itu adalah kelebihan dari pertanian hidroponik. Kemudian pertanian ini juga tidak kena dengan atau tidak terpengaruh dengan cuaca. Ya kalau di kebun kita kan musim kemarau nggak bisa nanam tanaman, susah hidup dan segala macam. Kalau hidroponik ini memang tidak dipengaruhi oleh cuaca. Ya betul. Wah luar biasa ya. Jadi benar-benar nih buat Sobat Dios nih. Ini satu hal yang ya kita percaya bahwa kenapa kita kasih ini banyak banget ternyata kelebihan dari hidroponik sendiri. Dan pastinya juga ada kekurangan nggak sih Om kalau misalnya dalam kita menanam dengan hidroponik ini? Kekurangannya adalah kalau untuk skala rumahan emang murah, manfaatkan botol bekas bisa, ember bisa, ya itu murah. Tapi kalau untuk skala industri gitu ya, kita untuk bisnis hidroponik ini mahal. Mahal karena bahan-bahan peralatan yang kita butuhkan, misalnya harus beli pipa paralon. Kan kita tidak ahli membuat instalasi hidroponik yang misalnya panjangnya 5-10 meter. Ibu-ibu mana bisa bikin yang begitu kan? Harus ada ahlinya. Harus ada ahli dan harus beli bahan, harus bayar ahli dan segala macam. Itu mahal ya dibanding dengan menanam di polybag, menanam di pot seperti itu. Dengan media tanah jauh lebih murah. Jauh lebih murah begitu. Yang lain tanaman hidroponik ini butuh perhatian khusus ya dalam perawatannya karena setiap saat bisa saja terjadi gangguan, kekurangan atau kelebihan nutrisi begitu kan. Kemudian sterilisasi lingkungan. Kalau udah menggunakan greenhouse seperti itu, ruangan khusus, itu harus steril. Kalau enggak ya mempengaruhi juga gitu. Pasti nanti muncul mungkin salah satunya kayak ada hama gitu. Betul. Itu karena tidak steril juga. Nah, yang lainnya apalagi butuh wawasan, harus belajar dulu. Yang penting itu harus belajar ya. Karena kalau enggak agak susah kita. Tapi kalau belajar enggak latihan juga repot sih. Belajar dan praktek yang pasti ya Sobat Dios. Kalau cuma belajar doang tidak dipraktekkan enggak akan berkembang nantinya. Yang ada kita juga bingung. Cuman membayangkan doang kayaknya enggak akan menghasilkan apa-apa. Jalan-jalan ya. Iya Om ya. Jadi mau tidak mau kita belajar sesuatu yang baru, kita harus mempraktekkan itu. Betul. Betul. Nah nih Om, ini kebetulan nih ada yang masuk nih, ada yang bertanya. Ini dari 08, dia gak ada namanya nih, cuman yang pasti dari 0878 sekian dan bla 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 ya.
Nah, malam kakak-kakak dan Om Cepi mau tanya nih, untuk tanaman untuk tanamannya itu ada apa saja yang bisa dilakukan dengan media hidroponik? Dan cara tahu media seperti rock wool atau sebagainya itu bagaimana ya? Nah, kita bisa ini diulangin lagi ya. Nah, untuk tanamannya itu ada apa aja yang bisa dilakukan dengan media hidroponik? Jadi tanaman jenis apa aja mungkin kali ya, maksudnya ya yang bisa kita dilakukan dengan hidroponik. Dengan teknik hidroponik. Terus kalau kita menggunakan media rock wool atau yang lainnya gitu, caranya gimana gitu, cara penggunaannya mungkin kali ya. Kalau tadi kan di awal sebenarnya Om Cepi sudah menjelaskan, kalau yang paling simpel adalah dengan menggunakan itu tadi Om ya, yang model keranjang, dia pakai tisu, atau ditabur, atau botol air mineral, gitu kan. Nah ini begitu, jadi itu pertanyaannya. Jadi mungkin dia kayaknya tadi sebenarnya tadi sudah dijawab sama Om Cepi sudah di awal, kelewat. Nah mungkin Om bisa jawab lagi nih Om. Tanamannya ada apa aja yang bisa dilakukan, yang bisa kita tanam dengan menggunakan teknik ini? Betul. Sebenarnya secara umum ya prinsipnya adalah semua tanaman berakar serabut itu bisa ditanam dengan menggunakan teknik hidroponik yang menggunakan media rock wool, kokopet dan lain-lain ya, termasuk sekam bakar. Ya semua yang berakar serabut itu mudah untuk ditanam secara hidroponik. Contoh selada, kangkung, apalagi tuh bayam, pakcoy, dan timun, itu semua bisa. Ya, itu tanaman-tanaman yang berakar serabut itu lebih mudah. Ya kecuali kalau kita mau tanam tomat, kacang panjang dan lain-lain, itu biasanya kita menggunakan media sekam bakar. Kemudian sistem tetes itu kan. Iya. Kayak maksudnya yang merambat juga sebenarnya bisa ya Om bisa, ya? Semua yang merambat. Semangka, melon, ya itu. Cuman memang nggak pakai rock wool tapi pakainya sekam bakar. Betul, atau kokopet bisa. Jadi nanti ternyata airnya itu kan ditetes. Betul. Jadi itu ya buat sobat dia semua, ternyata alat yang dipakai itu ya kalau misalnya langsung ke ininya bisa menggunakan tadi. Sebenarnya kita di awal juga kita sudah bahas ya Om ya, bahwa yang paling simple nih ya, mungkin Om bisa ngulangin lagi. Kalau kita misalnya contoh tanaman kangkung aja. Ya kangkung paling gampang. Ya kangkung yang paling simpel yang tadi sudah Om jelaskan. Mungkin Om bisa jelaskan lagi nih Om. Untuk kangkung paling sederhana untuk kita sebagai pemula. Yang tidak pernah paham pengen mencoba menanam kangkung. Iya kan? Pasti kalau benihnya kan kita bisa beli di toko. Iya kan, toko khusus menjual benih-benih tanaman, toko tani. Nah, caranya untuk kita kalau kita pengen mencoba menanam kangkung ini seperti apa Om? Oke. Jadi kalau kita pengen tanam kangkung itu kan kangkung itu dari biji ya. Nah, kemudian kita punya wadah yang carang-carang itu, yang ada lubang-lubangnya itu. Baskom kayak model saringan gitu betul, ya. Yang paling gampang kita taruh aja, letakkan aja beberapa lembar tisu di situ, agak cukup tebal gitu. Nah, kemudian tisunya kita basahin pakai air, simpan aja biji kangkung di situ. Itu yang paling sederhana. Ya, simpan aja di situ, tutup, disimpan di tempat yang tidak terkena matahari. Nanti hari ketiga sampai hari ketujuh itu kangkungnya udah kecambah berdaun gitu kan. Nah, kemudian kita ambilkan ember sebagai wadah untuk menampung nutrisi AB mix lah taruhlah itu kan. Nah, ember itu diisi air, kemudian kita masukin nutrisinya sesuai dengan takaran yang ditentukan untuk kangkung misalnya gitu ya. Udah rendam aja di situ. Rendam di situ. Nah, cuman untuk perawatannya itu kita butuh belajar juga. Pertama, bagaimana menentukan jumlah nutrisi
yang ada di dalam air sesuai dengan kebutuhan kangkung. Betul. Nah, itu kan kita butuh alat yang namanya TDS meter. Oke. Ya, TDS meter itu dia yang nanti menentukan kadar nutrisi di dalam air itu apakah sesuai dengan kebutuhan kangkung atau tidak, lebih atau kurang, itu TDS meter. Nah, nanti air yang sudah ada di ember itu, misalnya nih ya, kangkung di usia awal di minggu pertama, dia butuh taruhlah 500 ppm. ppm itu per million gitu ya. Jadi istilahnya ya pokoknya ya jumlah nutrisi takarannya gitu. Taruhlah 500 ppm untuk kangkung di minggu pertama. Nah, larutan yang ada di air yang ada di ember itu harus 500 ppm. Nah, kita menggunakan TDS meter untuk ngecek. Nah, gitu. Nanti minggu kedua, minggu ketiga itu ada peningkatan. Nah, kita menggunakan juga TDS meter itu untuk mengeceknya supaya nutrisinya tuh stabil. Karena kalau nutrisinya berkurang atau berlebihan itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Bisa tahu nutrisinya itu dari mana gitu? Ya, kita bisa dapat nutrisinya ini dari mana? Nutrisi yang paling gampang beli aja AB Mix di toko tani. Nah, dan biasanya kalau kita beli seperti itu ya seperti tadi yang Kevin mau tanyakan. Kita tahu nggak ada takarannya, dikasih tahu nggak gitu? Ada. Setiap kali kita beli AB Mix itu ada brosur dan di situ sudah ada semacam aturan pakai. Nah, sudah ada. Jadi lebih mempermudah ya Om. Betul. Ya. Jadi buat Sobat Dios nih, kalau memang mau mencoba, boleh nih yang paling simple dengan menanam kangkung. Nah, sebenarnya gini Om. Dari itu kan tadi Om bilang bahwa kangkung itu kan memang dari biji ya kan, dari biji. Nah, dia sebenarnya gini, kangkung itu pertumbuhannya sampai dia kan muncul yang tadi Om bilang putih-putih kecambah itu berapa lama sih Om sebenarnya? Kalau dari biji sampai kecambah, yang kecambah yang kuat itu biasanya 7 hari. 7 hari. Ya, kemudian nanti dia panen. Usia panen itu ada di antara 20 sampai 25 hari lah. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang berarti dalam 7 hari mulai keluar tuh kecambahnya. Nah, setelah itu berarti nanti kan, nah untuk dipindahkan ke media airnya itu tuh berusia berapa lama? Berapa minggu? Sekitar 7 sampai 8 hari, 7 sampai 9 hari itu biasanya dia udah 4 daun. Nah, 4 daun baru kita pindah ke media yang ada nutrisinya. Ya, waktu dipindah ke ember itu tisunya diambil atau tetap aja? Rendam aja di situ. Biarin aja. Rendam aja di situ. Nanti akarnya itu tembus ke lubang-lubang itu kan dan merambat sampai ke air yang nutrisi karena itu. Kan jadi akarnya mencari nutrisi. Betul. Itu kali ya. Jadi dia akan panjang sesuai dengan itu. Nah, itu yang paling gampang. Tentu ada cara-cara lain lagi. Ada cara lain. Jadi kita pakai rock wool. Kemudian rock woolnya itu kita potong-potong dadu. Kemudian kita simpan biji-biji kangkung di situ. Nanti usia 5 sampai 7 hari atau lebih tergantung pertumbuhan, kita pindahkan ke cupnya tuh, ada cup itu kan. Nah itu juga cara yang lain, itu beda lagi. Nanti di cup itu sudah ada nutrisi gitu kan. Nah, tapi yang paling gampang yang tadi. Kayaknya kalau mau mencoba mungkin kita mesti belajar dari awal kali ya, yang paling simple kali Om ya. Mendingan praktek. Ya praktek dari yang paling simple. Tapi tadi yang dijelaskan sama Om Cepi juga sebenarnya itu yang paling simple banget ya Om ya. Ya itu paling gampang. Nah sebenarnya gini, ketika dalam itu kan tadi kan 5 sampai 7 hari dia mulai keluar kecambah. Ya kan, kayak putih-putih gitu. Nah, itu perlu kita jemur enggak sih Om? Dia disimpan setelah dia kecambah itu ya, kemudian dia sudah mendapatkan nutrisi. Nah, itu disimpan di bawah sinar matahari. Bawah sinar matahari. Dia harus kena sinar matahari karena di usia itu dia harus berfotosintetis kan. Jadi makanan diserap oleh akar, kemudian dia memasak istilahnya kan, memasak dia butuh cahaya matahari.
Nah, karena seperti itu. gini kan adalah ya satu orang gitu. Jadi ada satu sekolah memang membudidayakan mencoba Konsep konsep hidroponik ini. Nah, ya jadi mereka di sana tuh jadi dari kecambah itu untuk dia sampai tumbuh keluar daun sekitar 4 daun itu rata-rata ya. itu tuh dari udah muncul kecambah tuh dijemur, misalnya dikasih sinar matahari. Oh ya Biar dia jadi pertumbuhannya kan lebih cepat ya sebenarnya. Ya. Jadi ketika sudah tumbuh daun baru kita masukkan ke dalam larutan nutrisi itu. Boleh cara itu ya. Itu bisa juga dilakukan. Ya, boleh cara itu. Iya. Jadi ternyata bisa. Jadi buat buat sobat Dios nih. Kayaknya lebih banyak praktek sih sebenarnya Om ya. Biar bisa lebih mudeng cepet gitu ya. Ternyata lebih susah ceritanya ya. Gitu. Jadi lebih gampang dengan kita praktek langsung daripada karena bayangin doang gitu kan. mungkin nanti lain kali kalian nanti coba kita ajukan pada bagian dari Dios Radio ini. Biar bisa siapa direkam tahu juga, ya kan? Siapa tahu Iya. kita bisa Om Cepi bisa datang lagi Iya. langsung mempraktekkan ya Om Cepi Bisa. ya. Ya, terus kita buat kontennya supaya bisa ditonton juga ya. Nah, Ya, benar. Karena kan betul. terkadang apalagi ini kan soal tanam menanam. Dengan kita bercerita begini orang udah nggak mudah mikirin. Bayangin doang. Bayanginnya kayak kecambah Iya. tuh yang kayak apa gitu kan. Toge gitu. Iya. Kecambah itu kayak toge tuh. Oh, kan. Iya. Kayak begitu tuh kan. Betul. Makanya terus biar tahu kayaknya memang lebih enak praktek sih ya. Lebih enak praktek. Biar cepet tahu. Nih Om, kalau misalnya ini kan yang paling simpel adalah kangkung gitu kan. Kalau dengan cara yang tadi yang sederhana itu, kalau kita menanam bayam bisa juga Om. Konsepnya sama. Yang penting di sini adalah bagaimana nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu stabil. Oke. Itu yang penting di situ. Makanya kita menggunakan TDS meter. itu. Ada 2 alat sebenarnya yang dibutuhkan dalam konsep hidroponik. Yang pertama TDS meter, yang kedua pH meter. Karena selain nutrisinya harus stabil, harus pas, pH air juga asam basa air itu juga harus pas antara 6 sampai 7 gitu kan. Jadi kita butuh 2 alat itu. Jadi airnya sendiri sebelum dimasukin nutrisi harus diukur. Harus diukur pH-nya. kelembabannya ya. semua. Nah, kalau misalnya kita sampai nggak punya nih, Om, Nah, alat untuk mendeteksi yang TDS meternya. airnya itu bagus atau enggaknya gitu. Alternatif yang bisa kita pakai apa sih Om? Sebenarnya ciri-ciri air yang baik itu tidak berbau. Oke. Tidak berbau, bening. Saya punya cara manual untuk menentukan apakah air itu punya pH. kelembaban, kebasahannya bagus, tapi ini tidak 100% akurat Iya. ya, tapi ya manual lah namanya, kita di kampung gitu kan. Gini, jadi kalau air yang kita ambil dari sumur lah atau dari sungai, kemudian kita masukin teh celup itu. Oke. Iya. Teh celup. Waktu kita masukin teh celup, kita goyang-goyang, tehnya larut ke air. Nah, itu artinya ya airnya bagus. Bisa kalau digunakan. Jadi langsung. Ya, saya punya trik seperti itu. Berarti itu maksudnya air biasa ya Om ya, tanpa direbus ya? Tanpa direbus, air sumur, air sungai. Jadi langsung. Ya. Kok bisa larut padahal nggak panas kan? Iya, nggak panas. Nah, justru kalau dia larut bagus, memerah, nah ini air Berarti layak bagus. diminum, pH-nya bagus. Ini tidak akurat, Ya, tidak. Tapi di kampung setidaknya bisa membantu Ya, lah ya Om ya. Nah betul. ini mungkin kalau buat di kota sih sebenarnya kan rada agak bisa digunakan kalau lebih gampangnya pakai alat itu ya kan. Iya. Cuman buat kita yang baru awal-awal mencoba mungkin ada baiknya kita bisa ngikutin nih caranya Om Iya. Cepi. Kalau Kira-kira alatnya itu mahal atau enggak sih? TDS meter itu murah. Oh, murah. Murah. Memang ada yang mahalnya, tapi ada yang murah juga. Yang pastinya bisa kita peroleh di toko tani seperti itu ya Om ya. Ada di toko tani, ya. Nah jadi buat Sobat Dios nih, mungkin karena kita orang-orang awam yang nggak ngerti ya buat Sobat Dios semua nih, mungkin dari caranya Om Cepi juga bisa kita pakai nih untuk mengetes bahwa ini air bagus atau enggak. Ya, memang kalau di kota juga itu risiko tinggi air ya, karena air yang kita
pakai di kota ini kan air pump. Udah tercemar banyak ya. Itu ada kapuritnya benar, segala macam. Tapi kalau supaya aman begitu, air itu dibiarkan selama 1 minggu. Nah itu kadar kimia larut ke bawah itu ya? dia udah hilang. Artinya netral lagi. Ya minimal 1 minggu lah, baru kita gunakan. Itu bisa. Bisa. Kalau misalnya pakai air isi ulang gitu bisa nggak sih Om? Bisa. Air minum ya? Air isi ulang. Lumayan mahal ya. Tentu makan biaya lagi. Tapi boleh lah sebenarnya. Ya kalau mau nggak ada salahnya kan. Kalau punya uang banyak. Tapi kalau cuma di ember-ember sedang, ember kecil begitu dengan yang paling mudah seperti yang saya cerita tadi, itu udah cukup ya Om ya. Udah cukup. Isi ulang juga boleh. Nah makanya nih Sobat Yos, ini bagus nih karena ya itu mempersiapkan kita nih, ya kan? Ya jadi biar gini kayak sekarang beli apa-apa mahal kan, dengan kita mencoba belajar hidroponik, menanam sendiri, setidaknya kita nggak usah susah ya kalau nyari sayuran udah ada, lebih irit, ya kan? Apalagi saya pernah lihat nih Om, ya di dalam kan mereka pakai apa yang sistem apung gitu ya? Iya rakit apung. Kan dia pakai styrofoam atasnya. Nah itu tuh di dalam satu styrofoam itu ada berapa sayuran tuh. Itu kelebihannya hidroponik gitu, sistem rakit apung kan. Bagus, terima kasih arahannya. Bisa banyak tanamnya. Ya jadi satu wadah itu, satu kotak yang ada air nutrisinya itu, kemudian kita pakai styrofoam yang di lubang-lubang. Nah itu kita bisa pakcoy 3 baris, selada keriting 3 baris. Jadi bisa macam-macam ya Om ya. Kangkung 3 baris. Jadi nanti ibu hari ini kita mau kangkung nih, cabut kangkung, kangkung. Tanam lagi gitu kan. Cabut bayam. Makanya bisa menghasilkan banyak tuh kan. Jadi nggak cuma satu jenis aja ya Om. Variasi betul. Lumayan juga tuh. Iya, Jadi lumayan. Siapa tahu bisa dijual. Ini bisa jadi masukan nih ya buat ibu-ibu rumah tangga. Bener banget. Oke, Sobat Yos, kita makin seru nih ngobrolin tentang hidroponik. Buat kalian yang masih bertanya, boleh langsung aja ke nomor WA kita di 0813 87227274 ya. Kita akan balik lagi setelah beberapa lagu berikut ini. So, stay tune terus di Dios Radio, Voice of Inspiration. Oke Sobat Dios, tidak terasa sudah hampir jam 8 malam. Ternyata 10 menit lagi jam 8 malam. Kita masih seru banget nih kalau kalian mau tahu ya. Kita di studio ini sudah banyak curhat sana kesini. Iya benar, kita udah banyak banget yang kita bahas yang akhirnya yang kita sendiri pun dibukakan ya. Hal-hal yang baru banget. Nah kita mau ini nih. Mau tanya lagi nih sama Om Cepi yang ada di sini sekarang saat ini ya. Nah, karena kita kan lagi ngobrolin tentang hidroponik. Nah, pasti kan ketika kita sedang melakukan mencoba belajar praktek langsung tentang hidroponik ini, pasti kan ada kadang-kadang ada satu saat yang kerugian atau istilahnya kegagalan nah gitu. Nah, kenapa sih bisa gagal? Iya, gitu. Betul. Itu pertanyaan yang bagus. Dalam teknik bertani hidroponik ini biasanya begini, menanam pertama, wah hasil bagus, gitu ya. Menanam kedua bagus, semangat, gitu ya. Ketiga anjlok, rugi. Keempat hampir tidak ada yang tumbuh, begitu ya. Nah, terus kita bertanya, kok bisa ya? Kadang tumbuh bagus, kadang-kadang nggak bagus. Ya ternyata dalam pertanian apapun gagal itu wajar. Pasti ada, pasti gagal gitu ya. Nah penyebab kegagalan dalam teknik bertani hidroponik itu yang pertama adalah dalam perawatan. Perawatan yang saya maksud yang pertama adalah kalau kita konsepnya ini udah greenhouse misalnya begitu ya, udah industri itu produksi, itu sterilisasi lingkungan itu penting. Ya contoh orang yang bukan petugas di situ yang merawat tanaman itu bebas masuk keluar, pintu greenhouse itu terbuka bebas, itu peluang-peluang untuk hama yang kebetulan nyasar masuk ke situ dan
beranak pinak di dalam situ, kemudian dia butuh makan juga. Bukan salah dia juga sih, dia butuh makan juga dan dia lihat mengganggu tanaman. Sayurannya bagus-bagus gitu. Makan dulu gitu kan. Iya, itu. Nah, itu jadi sterilisasi lingkungan itu sangat penting. Sampai ada beberapa tempat yang sudah memang fokus produksi, seragamnya pun harus bersih, steril ya. harus steril seperti itu. Masuk cuci kaki dulu di pintunya tuh 2 lapis begitu kan. Itu memang bukan begaya gitu, memang aturannya memang supaya steril tempat itu. Nah itu masalah apa namanya tuh lingkungan. Ya lingkungan. Kemudian masalah yang lain adalah ini kedisiplinan kita untuk merawat, ya cek nutrisi, kemudian cek pertumbuhan tanaman, gitu ya. Karena setiap hari itu pasti ada yang robah, gitu. Apalagi kalau kita simpan di luar, bikin dari paralon atau bak atau apa saja, kolam di luar, datang hujan itu udah berubah nutrisinya itu. Jadi harus cepat-cepat dicek, harus ditambah atau dikurang. Itu disiplinnya kita di situ, gitu. Nah, hama, kembali lagi kepada hama, itu hama tuh namanya juga makanannya dia, gitu kan. Jadi sangat rentan, ya sangat rentan. Kadang-kadang kita lihat pakcoy itu daunnya lobang-lobang kayak ditusuk-tusuk jarum begitu kan, lobang-lobang banyak. Ya itu kutu yang hitam-hitam itu makan. Ya dia makan itu serang. Ya kutu itu dia menyerang tanaman kita. Kemudian selain ulat yang bolong-bolong, daun bisa bolong-bolong, kemudian bisa putus daun dan segala macam. Selain itu ada juga jamur. Jamur. Ya jamur ketika kelembaban itu sangat lembab, kemudian potensi untuk jamur tumbuh berkembang di situ, itu juga sangat mempengaruhi. Pertanyaannya bagaimana kita mensiasatinya? Ya mensiasatinya ada 2 cara. Cara yang manual atau cara yang modern. Ya, yang modern tinggal beli pestisida yang sudah tersedia di toko, kemudian kita semprot tanaman kita atau sekalian dengan ruangan supaya steril. Itu yang pertama. Nah, cara manual adalah setiap hari, setiap pagi kamu bangun pagi, ya, setelah saat teduh dan doa selesai, langsung cek tanaman. Itu waktu yang paling pas. Pagi-pagi ya? Ya pagi-pagi. Kenapa? Karena si kutu atau belalang atau ulat, kalau dia sudah terkena sinar matahari atau suhu mulai hangat dan panas, itu dia sembunyi. Jadi waktu dingin tuh dia di luar. Waktu dingin itu dia masih di luar. Kelihatan. Ya, nah itu waktu yang paling tepat untuk menangkap dia secara manual. Pagi-pagi ya. Kalau nggak percaya kita keluar halaman rumah ada belalang, tapi pagi-pagi ya. Tangkap belalang, dia nggak mau lompat, nggak mau pergi, malas gitu kan, kedinginan dia. Tapi kalau udah ada cahaya matahari, baru mau begini udah pergi dia. Jadi setelah saat teduh pagi langsung cek. Itu pasti kamu ketemu. Nah, atau di malam hari setelah jam 7. Ya. Suhunya udah mulai. Ya dingin. Nah ada beberapa hama yang keluar di malam hari. Ya termasuk ulat. Ada kupu-kupu juga yang kecil-kecil putih. Nah seperti itu. Nah itu bisa diambil secara manual. Bisa. Asal waktunya pas ya. Asal waktunya itu pagi sekali atau malam. Nah, kalau gitu. Ngumpet tuh nggak kelihatan ya? Kalau dia udah ada cahaya matahari atau suhu panas, dia ngumpet, ada hama tertentu yang bisa kamuflase kan, jadi warnanya sama dengan warna daun, kita nggak kelihatan gitu kan, atau dia bikin lubang masuk langsung ke dalam batang tanaman itu, jadi susah juga untuk kita bisa mengambilnya secara manual. Gitu seperti itu.
Wow, luar biasa ya. Kayaknya masih banyak yang mau kita tanyain, cuma masalahnya waktunya nggak cukup. Sayang sekali. Sayang banget. Nanti kita akan undang lagi Om Cepi ke sini untuk berikan penjelasan lagi. Part 2 ya. Nanti kita tinggal atur kapan waktunya ya Om Cepi ya. Iya, siap. Terima kasih banyak nih. Buat Sobat Dio semua kayak, ini luar biasa banget. Ini buat kita para pemula. Ya kan? Buat para pemula. Dan ini memang mungkin ini cara Tuhan mempersiapkan kita untuk ke depan. Ya kan, nggak mungkin Tuhan bukakan sesuatu hal yang baru kalau tidak ada tujuannya, iya kan? Persiapan kita untuk ke depan, karena ya itulah sekarang udah seperti yang kamu dengar, banyak negara-negara yang sudah mulai agak susah untuk masalah pangan dan semua kita masih bersyukur Indonesia masih dijagai, masih ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Indonesia kita masih punya cari bahan makanan masih gampang. Meskipun ada beberapa yang naik ya kan, harga-harga. Tapi setidaknya kita tidak sesukar itu mencari makanan ya kan. Betul. Nah, tapi yang pasti adalah buat Sobat Dio semua, terima kasih buat Om Cepi yang sudah hadir malam hari ini. Sama-sama. Berbagi dengan kita, belajar banyak banget tentang hidroponik. Mungkin lain kali nanti Om jangan kapok-kapok ya Om, kalau kita undang lagi. Siap berbagi lagi ya. Bener banget. Nah buat Sobat Dio semua, terima kasih yang sudah dengerin kita berdua dan juga Om Cepi malam hari ini di acara OOTD, Obrolan of the Day. Dan kita pasti akan ketemu lagi minggu depan. Ya, setiap seminggu sekali pokoknya ya. Betul, hari Rabu dari jam 6 sampai dengan jam 8 malam. Sampai jumpa. God bless you.